Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di praktikum visualisasi data. Pada praktikum ke-9 kali ini kita akan belajar membuat visualisasi dengan Plotly dan Streamlit. Plotly sendiri merupakan salah satu jenis library yang biasa digunakan untuk membuat visualisasi data. Bedanya dengan lainnya, dengan Streamlit bisa membuat visualisasi yang lebih interaktif, sehingga bisa memberikan kapabilitas storytelling yang lebih baik lagi. Kemudian di sini ada contohnya, yaitu membuat bar chart. Yang harus dilakukan yaitu yang pertama-tama harus mengimport library-nya terlebih dahulu. Kemudian untuk datasetnya kita buat inisialisasi longdf. Kemudian, ini yang paling penting, px.bar. Barnya ini bisa disesuaikan dengan jenis diagram yang akan kalian buat. Misalnya membuat pie, ya nanti tinggal ganti dengan pie dan lain sebagainya. Kemudian dengan longdf kita akan membuat visualisasi dengan nilai x-nya atribut nation, kemudian y-nya count, dan color-nya ini model. Nah, nanti yang membedakan antara satu dengan yang lain itu berdasarkan perolehan modelnya. Kemudian detailnya bisa disesuaikan dengan keinginan kalian. Kemudian tinggal dipanggil, dan ini hasilnya nggak ada ya. Nanti bisa dicoba sendiri di Jupyter Notebook masing-masing atau Google Colab. Kemudian untuk pie chart, ini sama seperti sebelumnya. Di sini akan menggunakan query year dengan tahun 2007, dan untuk kontingen menggunakan wilayah Eropa. Kemudian di sini yang paling penting sama seperti sebelumnya, px.py. Ini jelas gak sih? Kayaknya blur banget ya. Ini tinggal disesuaikan aja dengan apa yang ingin dibuat. Di sini membuat dengan memanggil nilai atau memanfaatkan nilai dari pop. Di sini popnya apa ini? Populasi atau apa? Kemudian ini apa ini? Blur. Names atau apa ini? Menggunakan atribut country, dan untuk titelnya bisa disesuaikan. Kemudian jika sudah, kita panggil fig.show kurung buka kurung tutup, dan ini hasilnya. Untuk lebih jelasnya kalian nanti bisa baca-baca di website resminya di plotly.com. Kalian baca-baca dokumentasinya untuk menambah wawasan. Kemudian Streamlit merupakan salah satu atau merupakan framework berbasis Python yang bersifat open source yang dibuat lebih interaktif, khususnya dalam membangun sebuah aplikasi website di bidang data science. Ini biasanya data scientist atau data analis biasa memanfaatkannya untuk mempresentasikan hasil proyek yang telah dibuatnya. Streamlit diluncurkan tergolong masih baru ini, tahun 2019 kalau nggak salah. Kemudian ini ada contohnya. Di sini biasanya untuk awal codingan harus menggunakan inisialisasi st. Seperti ini contohnya. Oke, kemudian kita ke langkah praktikum. Ini yang paling penting. Nanti datasetnya sudah saya upload, nanti tinggal di download aja. Ada link nanti yang akan dibagikan. Kemudian yang pertama-tama kalian harus menginstal library yang dibutuhkan. Di sini ada Pandas OpenPyXL, kemudian Streamlit, dan Plotly Express. Oke, untuk yang belum menginstal, kalian bisa masuk ke CMD ataupun lewat Anaconda Prom seperti ini. Bagi yang lewat CMD, kalian bisa langsung mengetikkan seperti ini, pips install pandas openpyxl, kemudian di enter. Kita tunggu. Ini karena sebelumnya saya sudah pernah menginstalnya. Kemudian yang lainnya sama, dimasukkan semua.
Nah, ini sudah selesai semua, sudah kita install. Untuk mengecek apakah sudah berhasil atau belum, kita bisa menggunakan perintah seperti ini, streamlit.hello. Kita tunggu. Nah, jika berhasil maka akan muncul tampilan yang seperti ini pada website di browser masing-masing. Nah, di sini kalian bisa masuk ke bagian website resminya. Kalian bisa baca-baca dokumentasinya seperti apa nanti. Misalnya di sini membuat atau menginstal. Nah, di sini ada beberapa pilihan cara, mulai dari lewat Anaconda ataupun lain sebagainya. Terserah kalian mau pakai mana. Tapi di sini praktikum kali ini kita menggunakan command prompt aja cukup. Nah, di sini jika ingin berhenti maka tinggal ketikkan Ctrl C. Kita tunggu. Nah, ini sudah berhenti. Kemudian jika sudah kalian download, kalian bisa menyimpannya di folder yang kalian inginkan. Di sini saya simpan di partisi E, kemudian di dalam folder semester 8 dan di dalam folder Visdat 9. Kemudian kalian masuk ke CMD. Kemudian di sini kalian harus masuk ke lokasi penyimpanan dari file yang kalian simpan. Pertama-tama kalian harus pindah direktori jika berbeda dengan direktori saat ini. Caranya tinggal ketikkan direktori yang ingin dituju. Di sini karena di E maka kita ketikkan E kemudian -2, enter. Nah, kita sudah berada di direktori E. Kemudian tinggal gunakan perintah cd. Cd ini kepanjangan dari change directory. Kemudian lokasi dari folder penyimpanannya. Nah, kita sudah berada di folder Vistat 9. Maka selanjutnya kita bisa langsung menjalankannya dengan menggunakan perintah streamlit run dan nama aplikasi kalian apa atau file kalian. Di sini karena namanya praktik 9 maka bisa langsung dicoba. Jangan lupa formatnya apa. Kemudian jika sudah bisa di enter. Nah, hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Nah, di sini kalian bisa atur settingannya, misalnya dari settingan temanya kalian ingin memilih yang mana. Atau kalian juga bisa mengcustom sesuai dengan kalian. Oke, kemudian nah di sini bagian samping kiri ada beberapa filter, yaitu ada city, kemudian customer type dan juga gender. Nah, ini jika diubah coba. Nah, ini kan berubah. Nah, ini yang membedakan library plotly dengan yang lainnya, yaitu kita bisa berinteraksi langsung dengan diagram atau data yang ada. Misalnya di sini, nah kita coba. Nah, nanti bisa kalian coba-coba sendiri. Oke, kemudian untuk
codingannya kurang lebih seperti ini ya. Di sini ada beberapa library yang digunakan, yaitu ada Pandas, Plotly, Streamlit, juga NumPy. Kemudian, nah ini seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, jika kalian ingin menggunakan Streamlit, maka kalian di awal codingan harus menggunakan perintah st seperti ini. Ini detailnya yaitu sales dashboard, kemudian ikonnya bar chart, dan layoutnya white. Kemudian untuk setup datanya yaitu, nah ini yang bagian paling penting ini. Nah ini bisa disesuaikan dengan format dataset yang akan kalian gunakan, yaitu di sini menggunakan Excel. Nah contohnya seperti ini. Maka di sini juga diberi isi atau formatnya Excel.lsx seperti ini. Ini susunannya bisa disesuaikan, tidak harus seperti ini ya. Kemudian setelah itu yang paling penting lagi juga, nah ini df ini adalah inisialisasi yang menampung dari dataset yang sudah dilewat sebelumnya. Kemudian kita panggil st.dataframe dan kurung buka. Nah ini masukkan inisialisasi dataset sebelumnya, df, yang kurang lebih seperti ini. Dan ini akan tampil di bagian mana? Sini, yang bagian atas. Nah kurang lebih seperti ini tampilannya dari codingan ini. Kemudian untuk sidebar-nya ini ada 3 jenis filter yang dibuat, yaitu ada city, kemudian customer type, dan gender. Dan di sini yang paling penting juga ini multi select, artinya kita bisa memasukkan seleksi lebih dari satu value. Nah, jika dirubah-rubah maka tampilannya akan berubah juga kurang lebih. Nah, ini kan udah berubah juga, menyesuaikan dengan filter yang dimasukkan. Oke. Kemudian yang paling penting lagi, nah ini bagian selection, df selection. Nah, query-nya ini bisa disesuaikan dengan yang telah dibuat sebelumnya ya, yaitu ada city, customer type, dan juga gender. Kemudian main pack-nya ini detailnya bar chart, sales dashboard, kemudian markdown-nya, ukurannya. Nah ini yang pagar 2 ini ya, cukup besar. Oke, kemudian untuk bagian KPI, ini hasilnya kurang lebih, nah ini bagian ini seperti ini. Untuk codingannya sendiri ini total sales mengambil nilai dari atribut total, kemudian gunakan perintah sum. Nah atribut total nih datasetnya. Kemudian untuk average ratingnya gunakan atribut rating dengan perintah min atau rata-rata. Kemudian untuk ini bagian star ini untuk membuat tampilan seperti ini. Nanti ini bisa dirubah juga, nanti bisa kalian baca-baca dokumentasinya di bagian Streamlit. Kemudian untuk average sales by transaction mengambil nilai dari total juga, tapi menggunakan perintah min atau rata-rata. Nah, kurang lebih seperti ini. Kemudian lanjut ke bagian
Nah, sini. Ini bagian tata letaknya. Ini yang paling kanan ada total sales. Maaf, yang paling kiri ada total sales, kemudian yang bagian tengah ada direct rating, kemudian yang paling kanan ada direct per transaction, direct sales per transaction atau rata-rata penjualan per transaksi. Nah, kanan ada total sales, tengah ada rating, kemudian yang kanan juga ini ada rata-rata penjualan per transaksi. Kemudian untuk membuat bar chart-nya, nah kurang lebih seperti ini. Nah, ini untuk membuat sales by product line. Sales by product line. Nah, ini yang kanan. Di sini mengambil nilai dari produk line, kemudian total, dan diurutkan ini berdasarkan urutan total. Ini berarti total yang terbanyak itu yang bar chart-nya paling panjang. Di sini ada food and beverage. Kemudian yang paling rendah ada health and beauty. Kemudian di sini menggunakan bar ini seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Ini tinggal disesuaikan dengan jenis diagram yang ingin dibuat. Kemudian nilai dari X-nya yaitu total dan Y-nya sales by product line. X-nya berarti total. Nah, ini berarti yang menentukan panjangnya. Kemudian yang di sini produk lainnya. Sales by product line. Kemudian orientasinya ini horizontal. Kemudian detailnya sales by product line, dan warnanya warna discrete sequence. Nah, kurang lebih seperti ini. Kemudian untuk setup layoutnya kurang lebih seperti ini juga warnanya. Nanti bisa diubah-ubah sesuai dengan kalian. Dan untuk yang sales by hour ini berbeda orientasinya. Ini menggunakan yang standar yang ke atas. Ini dengan menggunakan nilai X-nya sales by hour, kemudian Y-nya total. Kemudian nah, ini yang terakhir ada coding yang menentukan lokasi dari diagramnya. Yang di kiri ada apa ini? Sales by hour, kemudian yang di kanan ada sales by product line. Nanti bisa diatur sesuai dengan kalian. Bisa di samping kanan kiri atau atas bawah dan lain sebagainya. Kemudian nah, kita bisa coba lihat-lihat. Nah, ini yang membedakan library Plotly dengan library yang lainnya. Ini bisa lebih interaktif lagi. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian untuk menambah wawasan, kalian bisa lihat-lihat dokumentasinya di Plotly Express ini, juga di streamlit.io. Kalian masuk ke bagian dokumentasinya. Nah, kalian bisa baca-baca sendiri di sini, mulai dari penyiapan hingga dasar-dasar sintaksnya seperti apa. Kemudian ini juga bisa dijalankan langsung di aplikasinya, di deploy langsung. Nanti bisa kalian coba-coba sendiri. Ini hasilnya kurang lebih sama seperti yang ini.
hebatnya lagi, ini bisa terhubung dengan akun dari GitHub kalian masing-masing. Nah, dengan catatan sebelumnya kalian harus membuat akun terlebih dahulu. Nah, kurang lebih praktikum kali ini seperti itu. Silakan kalian baca-baca lagi di dokumentasi di website masing-masing ataupun baca-baca atau lihat video tutorial di YouTube agar menambah wawasan kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.